Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadela. Selamat malam dulur-dulurku tercinta yang pengen bilang kangen di malam mingguan tapi nggak tahu ke siapa. Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa kali ini. Bagai kacang lupa? Bagai kacang lupa? Lupa taruh di mana lur ya? Kali ini kita akan mengidul film berjudul Saints and Soldiers tahun 2003, bergenre perang drama. Film yang berdasarkan kisah nyata ini menceritakan sekelompok tentara Amerika yang berhasil kabur dari pembantaian pasukan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Namun mereka memiliki satu misi untuk memberikan informasi yang sangat amat penting. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam terkutuk dari dulurku, channel susah ya. Cak nitip salam sama teman gua di Thailand, bilangin gini, kulap naik kenap noi subscribe. Mau tahu artinya? Subscribe dulu lur. Monggo sketchaken. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, terdapat 70 mayat tentara Amerika yang telah membeku di sebuah persimpangan jalan kecil dekat kota Malmedy, negara Belgia. Mereka semua adalah tahanan perang yang dibunuh secara membabi buta oleh tentara Jerman pada tanggal 17 Desember 1944. Insiden ini dinamakan pembantaian Malmedy yang terjadi di tengah-tengah pertempuran terakhir dan dilancarkan Jerman sebelum kekalahannya, yaitu di pertempuran Bulge. Panglima tertinggi Amerika yang memimpin invasi ke Jerman, yaitu Jenderal Eisenhower, bersumpah bahwa seluruh perwira dan tentara Jerman akan dihukum atas segala kejahatan perang yang telah mereka lakukan di Perang Dunia Kedua. Happened at a small Prussian town of Malmedy. American troops the frozen corpses of over for this unspeakable act or crimes and swiftly punished. Setelah itu film pun flashback ke detik-detik sebelum pembantaian berlangsung ketika para prajurit Amerika dikumpulkan di ladang salju, lalu barang-barang mereka digeledah. Terdapat satu tentara yang nekat kabur dan langsung ditembak mati. Namun aksinya membuat tentara Amerika lainnya berani melawan dan ingin menyelamatkan diri. Bahkan salah satu dari mereka berhasil merebut senapan dan membunuh tentara Jerman. Situasi pun berubah menjadi kacau. Lalu pasukan Jerman terpaksa menembaki mereka semua. Inilah orang suci dan tentara. We gotta get out of here. Deacon, you gotta go point this way. Move it. Dari semua tahanan hanya 4 orang yang berhasil selamat. Mereka adalah Kopral Deacon, kru medis yaitu Gould, Kendrick, dan Sersan Gordon. Mereka hanya memiliki 1 pistol serta 1 senapan Jerman dengan 4 peluru yang tadi direbut Deacon dari musuh. Dan Gould pun bingung mengapa Deacon tidak membunuh tentara itu. Lalu tak jauh dari sana mereka menemukan seonggok ambulans serta beberapa krunya yang sudah tewas. Deacon pun mengamankan area sekitar sementara rekan-rekannya ngelut barang-barang sisa milik kru ambulans. Dari mereka semua lur, hanya Deacon yang terlihat sangat terpukul atas kematian teman-temannya tadi yang tewas tanpa perlawanan. Bahkan Deacon jadi sering berimajinasi melihat hal-hal yang menyeramkan seperti boneka dengan wajah pecah. Sambil berpatroli, Deacon juga mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk mereka. Untungnya Deacon menemukan sebuah gubuk terbengkalai dan bisa mereka gunakan sebagai markas sementara untuk berlindung dari musuh, hewan liar maupun cuaca dingin. Sedangkan di bawahnya juga ada tempat untuk bersembunyi lur. Why don't you head up the hill and see if we can find some stuff we can use. What'd you find, Deke?
To hole up in for a couple of days. Di gubuk mereka pun asyik ngobrol, sedangkan Deacon masih berjaga di luar. Lalu Gordon mengatakan jika dia sepupuan dengan Deacon, yang merupakan anak baik-baik, tidak minum hammer, ngerokok, nggak suka ngopi, rajin ibadah, dan berasal dari sebuah kota kecil di negara bagian Arizona. Namun Deacon adalah seorang penembak jitu yang cukup hebat dan memahami sedikit bahasa Jerman. Sedangkan Gordon berasal dari selatan Chicago, Kendrick dari kota kecil Louisiana, sedangkan Gould dari Brooklyn, New York. Di lain sisi, Deacon tiba-tiba melihat sesuatu yang mengerikan, yaitu penampakan seorang wanita tak dikenal yang kita sebut saja Tukiem ya Lur ya. Doesn't drink, doesn't smoke. He doesn't even like coffee. Cousins. Deacon's the squarest guy. Backwards town in Arizona. It's the best shot I've ever seen. Lalu di malam harinya ketika sedang main remi, tiba-tiba datang kawanan pasukan Jerman dan mereka langsung sembunyi di bawah gubuk. Suasana terasa sangat mencekam Lur, apalagi pasukan Jerman sempat nongki sebentar di sana. Namun beberapa jam kemudian mereka pun lanjut pergi setelah mendapat perintah dari radio, dan alhamdulillahnya persembunyian Deacon and the Gang tidak ketahuan. Menurut Deacon, suara dari radio Jerman tadi mengatakan jika terdapat pesawat jatuh tidak jauh dari sana dan juga sesuatu akan terjadi di Sungai Meuse. Got a jeep coming. Jetzt geht's. What'd you get? Something about the river and that plane crashing. Ketika situasi dirasa sudah aman, mereka berempat jalan mencari bangkai pesawat tersebut dan bertemu pilotnya yang selamat bernama Winley, seorang sersan angkatan udara dari pasukan Inggris. Dan seperti yang kalian sudah tahu, Inggris bersekutu dengan Amerika, ya kan? Pada awalnya Winley langsung menodong Kendrick dengan pistolnya karena tidak percaya mereka adalah prajurit Amerika. Untungnya setelah menjawab beberapa pertanyaan Winley, yaitu siapakah presiden ketiga dan keempat Amerika, Winley pun akhirnya percaya. Lalu mereka semua kembali lagi ke gubuk dan Winley menjelaskan jika pesawatnya ditembak saat sedang menjalankan misi pemetaan darurat, yaitu mengambil foto beberapa lokasi dari udara, dan dia harus segera memberikan hasil pemetaan tersebut ke arah Mannheim di provinsi Luxembourg sebelum Jerman menyeberangi Sungai Meuse dan tiba di kota Leeds, yaitu tempat penyimpanan amunisi terbesar di Eropa. Meskipun jarak ke Mannheim cukup jauh untuk jalan kaki yang kira-kira 32 km, namun Gordon mengetahui jalur yang cukup aman tanpa berhadapan dengan banyak musuh. Got one of the biggest ammo dumps, the largest in Europe. Please, they take the ammo dump. We're supposed to outrun an entire panzer on foot. And it's damn critical that I get there as soon as possible. This rail line along here, up through here. Mereka pun mulai perjalanan di pagi hari dan Deacon kembali merasakan sosok menyeramkan yang menghantuinya. Setelah itu Gould bertanya ke Deacon dari mana dia belajar bahasa Jerman, yang ternyata Deacon belajar di Berlin saat sedang menjadi misionaris agama Kristen. Lalu mereka semua sempat melipir sejenak ke sungai kecil untuk mengisi minum sekalian nyebat, dan setelah berjalan sejauh 19 kilometeran, mereka pun menemukan seonggok rumah dan akan beristirahat di sana selama 1 jam saja. Kali ini Gordon lah yang akan berjaga, sedangkan yang lainnya tidur. Akan tetapi Deacon sempat mimpi buruk dan melihat boneka yang sebelumnya sempat muncul di imajinasinya. Tak lama kemudian beberapa tentara Jerman melintas di dekat sana dan ngerinya Gordon yang berjaga malah ketiduran. Lalu yang terjadi? We've got about 12. We gotta stop. We gotta get some shut-eye. I fell asleep. Untuk melawan kantuknya, Gordon pun minum bandrek, sedangkan Deacon menemaninya sambil nyeruput sisri rasa tape yang selalu dia bawa kemana-mana, karena Deacon tidak suka minum bandrek. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Deacon menceritakan jika istrinya yang sedang hamil akan segera melahirkan. Setelah itu mereka pun lanjut berjalan menuju Mannheim setelah beristirahat selama 1 jam di rumah itu. You sure you don't want some coffee? You sure you don't want some hot lemonade? Be helping my wife get ready for the baby. She says she knows it's gonna be a girl. We just gotta get Winley to Mannheim, win the war, and go home. Deacon, listen to me. Do
not get us killed. Tiba-tiba Deacon teriak histeris karena melihat seorang gadis kecil dan juga Tukiem. Gak pakai lama, Gould langsung menutup mulut Deacon karena jika terdengar pasukan musuh, nyawa mereka bisa terancam. Setelah kondisi Deacon sudah lebih tenang, Gordon pun menjelaskan ke teman-temannya bahwa sebelum sampai di Malmedy, Gordon dan Deacon terjun bersama timnya melawan Jerman di suatu kota kecil. Deacon DKK hampir berhasil menguasai wilayah itu dan hanya ada satu musuh yang tersisa di lantai atas gereja, Lur. Gordon pun menyuruh Deacon memburu satu prajurit tersebut, lalu Deacon langsung melempar granat dan menembak-nembak ke dalam sana karena situasi di gereja sangat gelap dan tidak terlihat apa-apa. Namun betapa terkejutnya Deacon ketika dia menemukan seonggok boneka yang sudah hancur serta jasad Tukiem dan 6 anak. Deacon pun sangat merasa bersalah dan sejak saat itulah pikirannya mulai terganggu karena telah membunuh warga sipil meskipun tidak disengaja. Mendengar cerita itu, Gould pun menyarankan agar mereka tetap menyibukkan Deacon dengan cara mengajaknya ngobrol, dan senapan yang dibawa Deacon harus diberikan kepada Kendrick daripada nembak ngawur dia, ya kan, Lur? So you throw a grenade in the room. There's 2 women and 6 kids. We don't let him go off by himself. And please put that rifle in somebody else's. You got watch. When they give me your gun. Mereka pun memutuskan beristirahat sejenak, sementara Gordon berkeliling mencari sesuatu yang berguna untuk mereka. Setelah itu, Gould ngajak Deacon ngobrol-ngobrol, dan Deacon membahas hobinya yaitu berburu di kampung halamannya Arizona. Setelah itu, Gould bertanya, mengapa sebelumnya Deacon tidak menembak tentara Jerman yang endasnya sudah tepat berada di depan laras senjata. Deacon pun menjawab jika pasukan Jerman sedikit banyak sama seperti prajurit Amerika, yaitu berusaha bertahan hidup, memberikan yang terbaik demi orang terkasih, dan keluarga mereka juga menunggu di rumah. Namun menurut Gould, bagaimanapun Jerman adalah musuh mereka yang harus tetap dibantai, karena jika Jerman tidak memulai perang dunia, maka Gould bisa menyelesaikan kuliah kedokterannya. What do you do in Snowflake? Hunting? If it weren't for them, finishing up med school and putting a cast on Billy. I know that most of them are just like you and me. They just wear a different uniform. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dan kira-kira hanya tersisa 15 kilometeran lagi. Mereka nekat menerjang badai salju yang semakin parah karena harus tiba di Manhay sebelum malam. Akan tetapi naasnya Kendrick jatuh ke suatu bunker hingga lengan kanannya patah dan mereka terpaksa menunda perjalanan sekaligus beristirahat di sebuah gudang dekat sana sampai badai mereda. Namun tiba-tiba terdengar suara lagu dari rumah pemilik gudang tersebut, dan ketika Gordon mengeceknya, ternyata yang tinggal di sana adalah wanita Perancis bernama Catherine dengan anaknya yaitu Sophie. Awalnya Catherine yang merasa terancam mengacungkan pisaunya, namun Gordon langsung menaruh pistol perlahan-lahan karena memang dia tidak berniat membunuh. Untungnya Catherine percaya dengan Gordon dan mengizinkan rekan-rekannya untuk beristirahat di gudang. It's okay. Okay. Américain. Bonjour. Yeah, we're all American. British. She's from. Préparez quelque chose à manger. Je reviens. Mau nggak mau, Winley akhirnya melanjutkan perjalanan ke Manhay dengan menerjang badai salju sendirian karena dia harus segera memberikan hasil pemetaan ke pos Manhay sebelum Jerman mencapai kota Leeds. Meski Gordon sudah memperingatkan jika Winley akan mati membeku di luar sana, tapi dia akan tetap berangkat apapun resikonya. Setelah itu Catherine datang memberikan roti ke mereka, namun beberapa saat kemudian dua tentara Jerman yang sedang patroli datang ke sana. Brengkesnya salah satu dari mereka ingin memperkaos Catherine, Lur, dan Gunshots back through the woods, and I thought, this is Rudolph from Berlin. When I was on my mission, I taught his family. Deacon berhasil menembak satu orang, sedangkan yang lainnya berusaha kabur. Namun Winley yang melihatnya langsung menyeret balik ke gudang. Karena selain mendengar suara tembakan, Winley memang berniat kembali lagi ke gudang sebab badai semakin besar. Mereka semua ingin membunuh tentara Jerman tersebut, tapi ternyata Deacon mengenalnya, Lur, saat menjadi misionaris di Berlin. Prajurit itu bernama Rudolf dan Deacon juga dekat dengan keluarganya. Mereka pun akhirnya batal membunuh Rudolf dan hanya menjadikannya tahanan perang saja.
Di malam hari, Catherine datang mengucapkan terima kasih, juga memberi makanan ke Deacon and the gang. Rudolph diberikan jatah yang paling besar oleh Catherine, dan malam itu giliran Gould yang berjaga. French lady's coming. Bonjour. Pour les Weihnachten. Keesokan paginya, Gould yang emosi sempat menyerang Deacon karena telah membebaskan Rudolph saat dia ketiduran. Deacon pun menjelaskan jika dia meloloskan Rudolph karena telah membocorkan informasi bahwa sedang terjadi pertempuran hebat di area Manhay. Maka dari itu mereka harus merubah tujuan ke pos komando yang lebih dekat, yaitu di kota Longin yang jauhnya kurlep 6 km lur. Namun tetap saja Deacon and Friends harus melewati pos perbatasan pasukan Jerman. Mereka pun OTW naik mobil Jerman yang ditinggal di depan dan lanjut berjalan karena bensinnya sudah habis. Eyes in the middle of some of the heaviest fight right now, so we wouldn't be able to get Winley through anyway. I don't love it. 2 pistols and a bolt action. Lange. That's less than 6 kilometers. Those are our nearest boys. Tank's empty. As far as you can on fumes and then ditch it. Di perjalanan, Gould sempat ribut lagi dengan Deacon karena menganggap cara berpikir Deacon dapat membunuh mereka semua. Sebab Deacon ingin menebus dosanya setelah membunuh Tukiem dan anaknya tanpa sengaja. Ngerinya ketika tinggal 1,5 kilometeran lagi, mereka pun bertemu kawanan pasukan Jerman. Jelas Deacon DKK pun kalah jumlah ya kan, dan memutuskan untuk berjalan mengendap-endap lewat sisi yang lebih aman. Tapi sayangnya ada satu prajurit musuh yang menyadari keberadaan mereka lur. Dan A mile from Longin. Sounds about right. Sun's starting to peek through. I think I want to learn French. Go on. Come on, we gotta go. All right, come on. sayangnya Gordon tertembak di leher dan akhirnya tewas, sedangkan lutut kiri Winley juga terkena tembakan. Deacon dan Kendrick berhasil menembak beberapa musuh, lalu mereka kabur menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Gould melakukan operasi darurat untuk mengeluarkan peluru dari lutut Winley dengan bantuan Deacon dan Kendrick. Akan tetapi ada satu prajurit Jerman yang melihat dan mereka pun langsung diserbu. Karena situasi begitu kacau, mereka pun akhirnya berpencar. Deacon bersama Gould, sedangkan Kendrick mengantar Winley menuju pos komando Longin. Lalu yang terjadi? Naasnya Kendrick tewas tertembak, sedangkan Winley hampir terbawa sungai yang untungnya Deacon dan Gould dapat menyelamatkannya tepat waktu. Tak lama kemudian mereka bertiga dihampiri oleh Rudolph yang ingin membalas budi dengan menunjukkan jalur aman dari tentara Jerman. Agar tidak dicurigai, mereka pun ganti baju dengan seragam prajurit Jerman yang sudah tewas dan melanjutkan perjalanan ke Longin naik mobil Jeep Ameriki yang telah dicuri Jerman. Akan tetapi mereka harus melewati pos penjagaan terakhir tentara Jerman dan Gould agak ketar-ketir karena takut penyamaran mereka terbongkar. Deacon yang cukup fasih bahasa Jerman berhasil sepik-sepik menanyakan kemana arah klinik untuk mengobati Winley. Dan Diese Straße oben und links 100 Meter geradeaus. Komm. From out of nowhere. Over. But that's a Jerry flag on the hood. meski berhasil lolos, namun Deacon DKK terus dikejar dan ditembaki oleh mortir hingga mobil jeep pun terguling dan mereka langsung dikepung musuh. Alhamdulillahnya tak jauh dari lokasi tersebut lur, terdapat pos penjagaan pasukan Amerika dan mereka segera membantu menembak dari kejauhan. Namun karena situasi terlalu kacau, Deacon memaksa Gould segera mengantar Winley ke arah pos, sedangkan Deacon akan melindungi mereka. Sampai akhirnya I'll be right behind you. ya
mirisnya Deacon pun tewas tertembak, namun misi mereka berhasil karena Winley dan Gould akhirnya bertemu pasukan Amerika. Winley pun langsung memberikan informasi pemetaannya kepada komandan pos, dan setelah semua yang terjadi, Gould yang sejak awal sentimen dengan cara berpikir Deacon kini sangat terpukul karena Deacon telah berkorban untuknya. Gould sadar bahwa Deacon juga memberikan contoh jika di tengah medan perang, pada dasarnya semua tentara memiliki keinginan yang hampir sama lur, yaitu bertahan hidup dan segera kembali ke orang yang mereka sayangi. Setelah itu Gould pun mengambil Alkitab yang selama ini selalu ada di kantongnya Deacon dan menaruh foto istri Deacon ke genggaman tangannya. Di lain sisi, pos Jerman pun akhirnya berhasil diambil alih Amrik, namun kali ini sebagai kru medis. Gould tidak pilih-pilih untuk menolong prajurit yang terluka karena tentara Jerman sekalipun juga dia obati lur. You saved my life. Peace, Deacon. Buyar, pesan moral dari film ini adalah sesuai perkataan dari ahli strategi Sun Tzu ya lur ya, bahwa seni tertinggi dalam berperang adalah menundukkan musuh tanpa bertempur. Assalamualaikum.